Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 32. Anissa tercenung setelah mendengar ucapan Imam barusan. Ia tak menyangka pria itu akan posesif. Padahal hubungan mereka pun baru akan dimulai. Maaf, maksudnya bagaimana ya Pak? Seingat saya tidak pernah dekat dengan pria manapun. Tanya Anissa. Ia tak pernah merasa dekat dengan pria, sehingga Anissa merasa ucapan Imam barusan sangat aneh. Yakin? Tanya Imam sambil melirik sekilas ke arah Anissa. Iya. Memangnya Bapak pernah lihat saya dekat dengan siapa? Tanyanya. Yusuf. Imam langsung to the point. Anissa ternganga. Ia tak menyangka Imam akan bersikap seperti itu. Tapi kan aku dan Mas Yusuf gak ada hubungan apa-apa, ucap Anissa. Tapi aku cemburu, ucap Imam jujur. Anissa merasa seperti naik roller coaster. Ucapan Imam barusan sangat sulit ia percaya. Demi apa dia cemburu? Dia mabuk atau gimana sih? Batinnya. Menurutnya sangat aneh Imam yang selama ini selalu cuek padanya, tiba-tiba mengatakan bahwa ia cemburu. Padahal Anissa ingat betul bagaimana dulu Imam selalu menghindarinya. Beberapa saat kemudian mereka sudah pulang dari tempat Yakub ditahan. Imam telah mengatakan niat mereka untuk menikah, dan Yakub tidak keberatan. Mereka pun akan melaksanakan pernikahan di tempat penahanan. Sebab papahnya Anissa itu tidak diizinkan keluar meski hanya untuk menghadiri pernikahan putrinya. Nis, besok pagi tolong siapkan berkas yang dibutuhkan ya, supaya aku bisa segera mengurus pendaftaran ke KUA, ucap Imam. Iya, sahut Anissa. Ia terlihat seperti orang linglung. Imam menghela nafas. Ia seolah telah melepaskan sebuah beban yang besar. Dia beneran serius kan? Aku takut kalau dia cuma jadikan aku pelampiasan, batin Anissa. Ia tidak tahu bahwa sebelum Yasmin pulang pun Imam sudah goyah. Sebenarnya momen Imam memergoki Yasmin selingkuh merupakan kesempatan baginya. Sebab semenjak dirinya tergoda oleh Anissa, perasaan terhadap wanita itu sudah mulai berubah. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah. Kita bicara ke ibu sekarang ya, ajak Imam. Apa tidak terlalu cepat, Pak? Tanya Anissa. Ia malu untuk mengatakan hal itu pada Lucy. Lalu mau kapan lagi? Lebih cepat lebih baik kan? Tanya Imam. Iya, tapi bagaimana kalau ibu tidak setuju? Saya takut hal itu justru akan merusak hubunganku dengan ibu, ujar Anissa. Ia khawatir Lucy tak setuju dan benci padanya. Jangan berpikir negatif. Ibu bukan tipe orang seperti itu. Aku yakin beliau pasti setuju. Ayo masuk, ajaknya setelah mereka turun dari mobil. Dengan langkah yang ragu, Anissa pun masuk rumah itu. Assalamualaikum, ucap Imam. Mereka pun disambut oleh Lucy. Waalaikumsalam. Kalian kok baru sampai rumah? Tanya Lucy. Iya tadi ada perlu bu. Ibu lagi sibuk gak? Imam balik bertanya. Anissa langsung menoleh ke arah Imam. Ia merasa pria itu terlalu tergesa-gesa. Enggak, ada apa? Tanya Lucy lagi. Ada yang ingin kami bicarakan, ucap Imam. Kemudian dia menggenggam tangan gadis itu. Dek, jantung Anissa bertalun-talun kala tangannya digenggam oleh Imam. Kakinya pun terasa lemas seperti hendak menghadapi sidang. Lucy dapat melihat genggaman tangan mereka. Silakan, mau bicara apa? Tanyanya. Sebenarnya ia sudah dapat menebak apa yang akan mereka bicarakan. Namun Lucy ingin mendengar dari mulut mereka sendiri. Kita duduk dulu, ajak Imam. Mereka pun duduk di ruang tengah, kemudian Imam langsung mengutarakan niatnya itu. Rencananya kami akan menikah dalam waktu dekat, Bu, ucap Imam tanpa basa-basi. Anissa langsung terbelalak. Menurutnya Imam terlalu percaya diri mengatakan hal itu, sampai tidak ada basa-basi sedikit pun.
Bagaimana ini? Gimana kalau ibu nggak setuju? Batin Anissa. Berbeda dengan Anissa, Lucy tidak terlalu kaget karena sudah menduganya. Kapan? Tanyanya. Anissa mengerutkan keningnya. Menurutnya reaksi Lucy terlalu datar. Padahal seharusnya ia terkejut seperti dirinya. Dalam waktu dekat, jika bisa beberapa hari ke depan, ucap Imam. Lagi-lagi Anissa dibuat terkejut oleh pria itu. Memang bisa? Tanyanya. Bisa. Kamu siapkan aja berkasnya, nanti aku yang ngurus. Jawab Imam sambil menatap Anissa. Gadis itu langsung menunduk. Ia tidak sanggup ditatap oleh Imam seperti itu. Memangnya Anissa mau menikah dengan Imam? Tanya Lucy pada gadis itu. Anissa malu untuk menjawabnya. Kalau keberatan, katakan saja, jangan dipaksa, ucap Lucy. Mau, lirik Anissa malu-malu. Lucy dan Imam tersenyum melihat sikap gadis itu. Kenapa malu? Menikah kan bukan aib, goda Imam. Bapak, ucap Anissa manja. Sebenarnya ibu tahu selama ini kalian sudah saling mencintai. Ibu senang jika akhirnya kalian akan menikah. Semoga rencana kalian ini diberi kelancaran ya, ujar Lucy. Hah? Kenapa aku gak sadar akan hal itu? Batin Anissa. Ia terkejut saat mendengar Lucy mengatakan bahwa selama ini Imam pun mencintainya. Ya sudah, kalau begitu lebih baik kamu istirahat, ucap Imam. Iya, saya permisi dulu, jawab Anissa. Ia pun beranjak dari tempat itu, kemudian Anissa masuk ke kamarnya. Mam, kamu tuh mau nikah kok buru-buru banget sih? Anak orang sampai gugup seperti itu loh, tegur Lucy. Aku gak mau sampai ditikung orang lain, Bu, jawab Imam. Yusuf, ledek Lucy sambil tersenyum. Ibu sengaja kan selama ini berusaha mendekatkan mereka, tuduh Imam. Iya, supaya kamu sadar dan tidak lelet, skak Lucy. Imam mendengus kesal. Oke, kali ini aku berterima kasih. Berkat ibu, aku jadi bisa bergerak cepat, ucap Imam sambil berdiri. Harus itu. Aku permisi, mau istirahat. Imam masih kesal jika mengingat bagaimana Lucy selalu mendukung Yusuf di hadapannya. Kalau tahu perasaanku, kenapa sih malah mendukung pria lain? Aneh, batinnya. Ia membayangkan bagaimana jika Yusuf yang maju lebih dulu. Pasti dirinya akan sangat menyesal. Selesai mandi, Anissa merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Hari ini cukup melelahkan baginya, sehingga ia tidak mengecek tugas skripsinya. Ting, ponsel gadis itu berbunyi. Ada pesan masuk dari Imam. Aku tunggu di teras depan kamar. Anissa langsung menoleh ke arah pintu kaca kamar itu. Ngapain dia nunggu aku di situ? Gumamnya. Ia sedikit khawatir karena semalam saja Imam hampir hilaf. Anissa sadar dosennya itu pria dewasa yang normal. Bahkan usianya sudah sangat matang untuk segera menikah. Sehingga ia takut Imam benar-benar tak mampu menahan diri. Keluar jangan ya, gumam Anissa. Ia mondar-mandir di kamar, menghadapi Imam saat ini sudah seperti menghadapi predator baginya. Tak mendapat respon dari Anissa, akhirnya Imam mengetuk pintu kaca tersebut. Tuk tuk tuk. Nis, kamu belum tidur kan? Tanyanya. Ia tahu gadis itu belum tidur, sehingga Imam berani untuk memanggilnya. Duh, gimana ini? Gumam Anissa. Dengan ragu ia melangkah ke pintu kaca, kemudian membuka tirainya. Imam senang karena Anissa muncul di hadapannya. Buka, pintanya sambil menunjuk kunci pintu kamar itu. Dengan tangan gemetar, Anissa pun membuka kunci pintu tersebut. Cetek, seret, ia menggeser pintunya. Ada apa, Pak? Tanya Anissa.